Sinonim dan antonim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih ingat slogannya MI Krishna? MI Krishna is the best. Sekali lagi, MI Krishna is the best. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ya, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 kita dapat berjumpa kembali lewat belajar online. Pada hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia mengenai sinonim dan antonim. Baiklah anak-anak, kita mulai. Oke anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Apa itu sinonim dan antonim? Anak-anak, sinonim disebut juga persamaan kata, yaitu bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dengan makna kata tersebut. Jelas? Sinonim disebut juga persamaan kata. Istilahnya nak ya, persamaan kata, yaitu bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dengan makna kata tersebut. Nah, sinonim ya. Biasanya begini saja simbolnya sinonim. Sama dengan anak ya, sama dengan, itu menandakan bahwa itu sinonim atau persamaan kata. Sekarang antonim. Antonim, kalau antonim disebut juga lawan kata, yaitu bentuk kata yang maknanya atau artinya berlawanan dengan makna kata tersebut. Itu namanya antonim atau lawan kata. Simbolnya begini anak ya, kalau ini ya, simbol antonim atau lawan kata. Baiklah anak ya, kita mulai ya. Kita di sini akan belajar mengenai jenis kata dan sinonim dan antonimnya. Nah ya, catat ya. Sinonim itu persamaan kata, jadi maknanya mirip atau sama dengan makna kata sebelumnya, itu sinonim. Kalau antonim itu adalah lawan kata, yaitu makna kata yang berlawanan dengan makna kata tersebut. Sekarang kita mulai ke kata dan antonimnya anak-anak ya. Nah, saya akan dapatkan tabel anak ya, yaitu contoh beberapa sinonim dan antonim. Sinonim. Yang sebelah kiri sinonim, sebelah kanan antonim. Sama ya, misalnya sinonim persamaan kata nah ya. Misalnya kata senang anak-anak. Senang, kira-kira apa sinonim kata senang? Itu makna yang bentuknya mirip atau sama dengan makna sebelumnya. Ya, suka, ya pintar. Suka. Betul ya? Simbolnya ini yang sinonim ya anak ya. Nomor 2 anak. Misalnya kata flora. Kira-kira apa? Kata sejenis yang maknanya mirip atau sama dengan kata flora. Ya, betul ya, hebat. Tumbuhan. Betul. Tumbuhan. Kalau ada flora tentunya ada fauna anak-anak. Fauna, apa sinonim atau persamaan kata dari fauna? Ya, hebat ya. Hewan. Ya, hebat sekali. Hewan. Berikutnya apa anak-anak? Misalnya
untung. Apa sinonim dari untung? Ya, betul ya, laba. Ya. Jadi persamaan atau sinonim kata untung adalah laba. Berikutnya anak, misalnya pada punya kata bisa. Misalnya dalam kalimat, adik bisa mengerjakan ulangan tematik. Bisa persamanya dapat, ya, itu. Jadi adik dapat mengerjakan ulangan tematik, betul ya. Maknanya mirip atau sama dengan makna kata sebelumnya. Misalnya Faida punya kata apa ya? Kata higienis, anak. Kira-kira apa sinonim dari kata higienis? Ya, misalnya dalam kalimat, agar kita bisa sehat, kita harus menjaga agar makanan tetap higienis. Kira-kira nak, sinonim kata higienis pada kalimat yang Pak Yuda sebutkan tadi apa anak? Sinonim kata higienis, ya, betul, bersih. Ini nih ya, seputar sinonim ya, sebetulnya masih banyak lagi nih ya. Yang penting kamu harus rajin belajar, rajin membaca, supaya pengetahuan kosakata kalian tentang sinonim menjadi lebih banyak dan bertambah luas. Sekarang kita mulai ke antonim, anak-anak, adalah lawan kata, yaitu adalah bentuk kata yang maknanya berlawanan dengan makna kata tersebut. Misalnya Faida punya kata bersih. Kira-kira antonim atau lawan kata bersih apa mana? Kotor, ya, hebat ya, betul. Jadi bersih itu lawan katanya kotor, hebat. Sekarang bodoh. Apa antonim kata bodoh, anak? Pintar, ya, betul ya, pandai atau pintar. Misalnya Faida punya kata apa ya? Sukses. Sukses. Kira-kira anak-anak, apa antonim atau berlawanan dengan kata sukses? Ya, gagal, betul. Apa nak? Selain kata bersih, bodoh, sukses, misalnya ada kata cepat. Kira-kira anak-anak, apa antonim dari kata cepat? Ya, lambat, ya, betul ya, lambat. Sekarang Faida punya kata lagi ya. Misalnya Faida punya kata apa ya? Tunggal. Tunggal itu berapa anak? Satu ya, seorang diri itu tunggal. Berarti lawan katanya tunggal atau antonim yaitu ganda. Berpasangan ya, ganda ya. Ganda, betul. Misalnya Faida punya kata boros. Kira-kira anak-anak, apa antonim atau lawan kata boros? Ya. Misalnya dalam kalimat, Adi suka jajan sembarangan dan uangnya menjadi boros. Jadi boros itu apa anak? Lawan katanya hemat. Ya, betul ya, hemat.
Jadi ini anak ya, seputar pengetahuan itu tentang sinonim dan antonim. Kalau sinonim itu persamaan kata, beda lagi ya. Kalau sinonim itu persamaan kata, yaitu maknanya hampir sama atau mirip dengan makna kata sebelumnya, itu sinonim. Kalau antonim adalah lawan kata, yaitu bentuk kata yang maknanya berlawanan dengan makna kata tersebut. Misalnya bersih, lawan katanya kotor, itu kan berlawanan saja. Kondisinya bersih dan kondisinya kotor itu berbeda jauh. Dari sini sudah paham anak-anak ya tentang sinonim dan antonim. Baiklah anak, untuk tugas berikutnya ya. Baiklah anak ya, untuk tugas kalian di rumah ya, coba kalian cari sinonim dari antonim dari kata-kata ini yang Pak Ida tulis ya, kamu kerjakan di buku tugas kalian. Untuk sinonim, coba kalian cari sinonim dari apa anak? Bisa? Misalnya sinonim dari kata bingung. Bingung. Ya. Coba nanti kamu cari sinonim dari kata bingung. Yang kedua, coba kamu cari sinonim dari kata sukar. Ya. Sukar. Baik. Yang nomor 3, coba kalian cari sinonim dari kata kawan. Yang nomor 4, coba kamu cari sinonim kata bahari. Yang nomor 5, sinonim dari kata hobi. Nah, untuk yang sinonim, Pak ulangi ya, coba kalian cari sinonim dari kata-kata di bawah ini: bingung, sukar, kawan, bahari, dan hobi. Untuk yang antonim, coba kalian cari anak ya, misalnya lawan katanya subur ya. Jadi nanti di rumah coba kalian cari anak-anak ya antonim dari kata subur. Nah, yang kedua positif. Nah, yang ketiga, coba kalian cari antonim dari kata modern. Yang keempat, tanya. Dan yang kelima, malas. Ini ya, tugas di rumah anak-anak ya. Beda lagi tugasnya mencari sinonim dan antonim dari kata-kata yang Pak Yuda tuliskan ini. Untuk yang sinonim atau persamaan kata, coba kalian cari persamaan kata dari kata bingung, sukar, kawan, bahari, dan hobi. Untuk yang antonim, coba kalian cari lawan kata dari kata-kata berikut: subur, positif, modern, tanya, dan malas. Sudah jelas anak ya tentang sinonim dan antonim. Demikian anak ya pelajaran kita hari ini tentang sinonim dan antonim. Pada akhirnya ya, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.